Proses dihitung, dikalkulasi dengan hati-hati. Sebagai senior di media nih ya kan. Kemarin kan sempat saya juga agak terusik dengan di sosial media itu banyak yang mengkritisi masalah kayak sewaktu Mata Najwa itu eksklusif mewawancarai kakaknya si yang tersangkut dengan Mario Dandi itu ya, kan diwawancarai secara eksklusif tuh. Tapi akhirnya itu si netizen ini agak tidak terima gitu ya saat si dari pihaknya Agi kalau nggak salah ya inisialnya itu diberi kesempatan untuk ini kan judulnya kalau saya lihat juga itu kan judulnya bahwa ini kronologis menurut keluarga Agi gitu ya. Tapi netizen itu juga nggak kenapa mereka harus diberi ruang untuk menceritakan kronologis menurutnya dia gitu. Nah, menurut Pak Said dan Pak Eko tuh apa yang dilakukan itu kalau menurut saya itu bagian dari cover both side ya gitu ya. Tapi kalau menurut Pak Said gimana Pak Said? Kalau Pak Eko, Pak Said dulu deh. Ya, Pak Said dulu deh. Ya, kalau dari sisi jurnalisme memang semua pihak kan harus diwawancarai. Apapun masalah faktanya yang mana yang benar kan nanti akan kelihatan. Sebetulnya akan kelihatan mana yang mengarang, membuat fiksi, mana yang fakta. Dan jurnalisme kan tidak boleh mengungkapkan asumsi dia sendiri, tapi harus sumbernya yang ngomong. Bahwa wartawan punya subjektivitas dia, tapi ketika membuat berita kan tidak bisa dia memasukkan subjektivisme mereka ke dalam berita. Dan oleh karena itu sekesal apapun kita dari sisi media ya, sekesal apapun kita dengan pihak yang terlibat dalam kasus, kita tetap harus memberi ruang kepada mereka untuk mengungkapkan versi mereka sendiri. Nanti kan tinggal verifikasinya di lapangan atau verifikasi data, verifikasi informasi dan lain-lain. Problematikanya memang untuk hal-hal yang emosional, masyarakat kan akan punya judgement, punya vonis sendiri. Nah, karena punya vonis sendiri, ya vonis itu yang mereka sampaikan di media sosial. Meskipun vonis itu kan belum sahih, karena belum teruji. Prasangka lah. Semua orang punya prasangka, dan ketika ada media, maka prasangka itu diungkapkan dan diseakan-akan sebuah kebenaran. Ya. Padahal pihak lain juga punya perspektif yang lain. Dan itu menjadi tugas komunikasi sebetulnya. Tugas kita gitu, masyarakat komunikasi untuk mendudukan persoalan pada posisi yang sebenar-benarnya, senetral-netralnya, sedingin-dinginnya, di luar berbagai asumsi, prasangka dan lain-lain. Meskipun tidak mudah, tapi bisa terus diaktifkan. Ya sih kalau udah saya. Ayo gimana? Lihat ini Michael. Gini, kalau buat saya memang idealnya seorang wartawan itu harus menjaga independensi. Saya sepakat dengan Pak Taino ini bahwa sekesal apapun seorang jurnalis terhadap situasi atau terhadap seorang narasumber, dia tetap harus menjaga asas praduga tak bersalah, tetap harus menghargai si narasumber tersebut gitu. Nah, memang persoalannya adalah ketika di ranah media sosial ini kan sudah tidak lagi memperhatikan kode etik ya wartawan maaf. Ketika publik udah emosi, netizen membuat katakanlah tayangan atau video yang isinya adalah opini yang menggiring. Nah itu susah karena netizen kan bukan jurnalis. Tapi kalau di seorang jurnalis tentu ada kode etiknya ya Pak saya ya. Ada kode etik yang harus dipatuhi. Nah persoalan lagi adalah ya di era persaingan tentu
wartawan berusaha agar beritanya dibaca oleh pembaca sebanyak mungkin, sehingga sedikit banyak unsur subjektivitas yang dimasukkan. Padahal secara teori yang saya tahu, yang namanya berita itu adalah pernyataan dari narasumber atau berdasarkan apa yang dia lihat, dia rasakan, tapi tetap harus ada unsur objektivitas. Nah, tetapi ketika emosinya terbawa, satu sisi persaingan juga mengharuskan dia untuk membuat berita yang makin dalam tanda kutip diminati orang, itu tidak bisa dihindarkan. Cuman memang sejauh ini media-media mainstream masih tetap dalam jalurnya wajar lah, terbatas wajar lah. Dan yang agak repot adalah masyarakat kita itu banyak nonton berita di YouTube. Ya, YouTube itu ya kita tahu kan semua bisa bikin konten di YouTube ya kan. Bahkan muka siapa diganti dengan wajah siapa, ya kemudian itu kan dikasih narasi sedemikian rupa sehingga mengiring opini publik. Jadi untuk media-media mainstream saya percaya masih bisa menjaga marwahnya lah. Tetapi ketika kita bicara netizen, kita bicara media sosial, ya agak repot. Apalagi seperti saya katakan tadi, publik itu kan selalu mencari yang sensasional, sebenarnya Pak, yang mereka inginkan, bukan sesuai dengan pikiran mereka gitu ya. Maka dan di wartawan sekarang memang lebih berat tantangannya daripada zaman saya awal-awal jadi wartawan tahun 94-95. Karena ya kita melawan sebuah arus besar yang namanya media sosial, ya kan, yang terkadang mereka punya waktu lebih banyak, ya kan, mereka punya punya energi lebih besar daripada si wartawan ini sendiri. Itu aja sih menurut saya. Emang susah ya Pak, maksudnya karena kan kemarin ada juga media yang menyebutkan bahwa si waktu rekonstruksi kemarin menyebutkan bahwa si Mario Dandi ini menangis gitu ya, terlihat menangis mengusap matanya gitu ya. Itu di sosial media juga banyak yang ini gitu ya, bahwa secara enggak, dia enggak menangis, orang dia masih mengatur-ngatur ininya gitu ya, bahwa dia terlihat pongah dan semacam-macamnya. Jadi kita mungkin kalau saya masih ingat zamannya Jessica waktu itu ya, di kopi cyanida itu dulu bahwa di sosial media juga bahwa dia sudah terhakimi dari awal gitu ya, bahwa sebelum di persidangan tuh sudah terhakimi gitu ya, bahwa dia nggak, istilahnya dari jejak-jejak digitalnya udah dikuliti dan semacamnya gitu. Nah itu lagi-lagi ya, bahwa media sosial itu begitu susah dikendalikan gitu ya Pak. Ini mungkin jadi tantangan juga buat media-media massa untuk bisa menjadi bisa, ya itu tadi, media massa aja di ini Pak, dipertanyakan gitu ya, bahwa udah nggak netral nih karena harus mengeluarkan pendapat dari pihak yang kemungkinan disalahkan gitu ya. Sudah disebut ini dibayar dan macam-macam, ini siapa sih orang tuanya ini gitu ya, ini pasti dibayar dan macam-macam gitu ya, bahwa itu kan bagaimana itu Pak saya mungkin memberi ini kepada masyarakat juga gitu ya, itu dia memberi mungkin pelajaran gitu ya, memberi buat mereka bahwa ya itu tadi, kalau ini perlu bahwa kayak cover both side dan macam-macam tuh gimana Pak saya? Ya, yang pertama, kalau masyarakat punya asumsinya sendiri, punya prasangkanya sendiri, dan itu tidak bisa dilawan dengan mengatakan tidak begitu, tidak begini, kan nggak bisa.
yang harus dilakukan ya tetap saja jurnalisme bekerja pada alurnya. Apapun komentar di media sosial ya biar aja. Karena itu kan prasangka, asumsi. Semua orang boleh punya asumsi. Nanti masyarakat akan akan merujuk asumsi dia, membandingkan dengan apa yang ada di media. Karena kan kalau tidak salah ada 3 motif orang membaca atau mencari berita. Pertama, mereka mengkonfirmasi apa yang mereka ketahui. Ketika mereka mengkonfirmasi ternyata asumsi mereka beda kan, masyarakat akan berpikir, oh iya beda nih, mana yang salah nih, apakah pendapat saya ataukah pendapat media, kan begitu. Yang kedua, orang membaca atau mencari berita untuk mencocokkan, untuk membandingkan, itu ya, pendapat saya dengan pendapat media gimana. Atau ada juga orang membaca media karena ingin peneguhan, kan benar yang saya omongin, itu kan beritanya begitu kan, gitu kira-kira. Nah, bukan media yang harus mengikuti selera publik, kan begitu. Media tetap saja seperti orang komunikasi, komunikator tidak harus mengikuti selera komunikan agar apa yang mereka sampaikan diterima publik, tapi menjelaskan secara rinci apa yang dimaksud dengan pesan yang ingin disampaikan. Kan ketika jurnalis membuat berita sebetulnya menyampaikan pesan. Nah, memang ada problemnya kan akurasi. Ketika seorang jurnalis sudah terkontaminasi dengan subjektivisme, maka akurasinya menjadi bergeser. Beda kalau si jurnalis punya subjektivitas yang kuat, dia jujur, integritasnya tinggi dan lain-lain, itu akan beda. Nah, terus juga itu kan juga kita lihat dari sisi masyarakat. Masyarakat selalu atau cenderung sekarang punya kecurigaan dalam banyak hal. Kalau ada apapun berpikirnya kan konspirasi. Oh, ini dibayar berapa? Jangan-jangan temennya, jangan-jangan adiknya, jangan-jangan kenal sama bapaknya, jangan-jangan sesama pejabat, dan seterusnya. Kenapa muncul konspirasi? Karena ujungnya ke trust, ketidakpercayaan publik yang sampai sekarang ini akut di Indonesia. Nah, Itu problem Menarik. lama. Ya. menarik. Nah, jadi kaitannya kalau dengan trust dengan kemudian transparansi kan menjadi jelas. Semakin tidak transparan sebuah institusi, maka trustnya akan semakin tergerus. Apalagi kemudian kalau ada kasus di sebuah institusi yang selama ini dicurigai sebagai lahan basah, maka itu memperkuat trust, memperkuat hancurnya trust kan gitu. Itu sih kira-kira. Kalau saya punya pandangan, mungkin secara umum sepakat dengan Pak Saino, tapi saya ingin menambahkan bahwa pemberitaan yang muncul itu kan tidak lepas dari kualitas jurnalisnya di lapangan. Ya. Nah, ketika jurnalis yang diturunkan untuk menggali sebuah kasus-kasus besar seperti ini harusnya adalah jurnalis yang sudah matang, kayak kan satu sisi punya karakter atau punya kedalaman pengetahuan lah, walaupun tidak sampai maksimal, tapi minimal dia bukan jurnalis yang bukan jurnalis tape recorder. Jadi kan kalau jurnalis tape recorder kan dia hanya menulis apa yang dibicarakan, diungkapkan sumbernya. Nah, dia tidak mencoba untuk mencari perspektif yang lain karena memang di dalam di lapangan ya, mungkin Pak saya bisa menambahkan Pak Sekarseta juga bahwa teman-teman yang di lapangan ini yang terutama media online, mereka punya target. Bahkan ada yang saya pernah ngobrol sehari itu 10 berita gitu. Sementara pada akhirnya mereka adalah karena faktor efisiensi atau segala macam, sehingga kedalaman itu menjadi di nomor 2, di nomor 3 kan. Tapi saya tidak pukul rata semua ya. Saya percaya masih ada juga jurnalis yang coba menggali. Kemudian yang kedua gini, narasumber itu kan sudah makin tahu peta. Jadi bisa jadi dia juga memanfaatkan wartawan yang punya pengaruh
untuk memberikan opini-opini, dan opini itu diserap begitu saja terutama oleh teman-teman media yang masih muda-muda, sehingga ya tadi kebaikan Pak Saino adalah mencocokkan informasi yang dia dapat dengan ditanyakan lagi atau diklarifikasi kepada si narasumber. Tapi yang lebih penting lagi menurut saya adalah bagaimana media mainstream itu memberikan edukasi. Menurut saya itu penting, karena kalau publik diserahkan begitu saja, ya memang benar tadi kata Pak Saino bahwa publik punya persepsi sendiri. Kalau kata Pak Seta kan tadi publik mencari informasi apa yang dia mau, ya kan? Tapi sebagai media mainstream ya tentu ada dalam tanda kutip ya orang juga untuk mengedukasi publik bahwa media-media yang ada tuh begitu banyak, maka ya kita harus jeli memilih informasi seperti apa, walaupun sekali itu nggak gampang, apalagi ketika ada kecenderungan ketidakpercayaan kepada media mainstream karena ini dibayar piro, ini konspirasi. Karena ketika publik menerima informasi yang berbeda dengan alam pikiran, dia langsung menjudge ini konspirasi, oh ini medianya takut, oh ini padahal dia menyampaikan fakta. Nah, fakta seperti itu. Dan kan publik nggak tahu bahwa wartawan itu hanya menyampaikan fakta, bukan beropini. Persoalannya kan adalah di laporan-laporan sedikit banyak ada opini wartawan yang dimasukkan, yang seharusnya menurut saya itu tidak diperkenankan. Harusnya kalau dia mau punya opini, dia bisa pinjam mulut pengamat misalnya, untuk menjelaskan apa yang ada di pikiran si wartawan tersebut. Dikurasi seperti itu sih. Mungkin udah hampir 1 jam Pak kita ngobrol, ternyata menarik juga kita ngobrolin masalah-masalah yang sedang hangat nih di media sosial dan di masyarakat gitu ya. Mungkin sebelum ditutup Pak Sai ada yang mau disampaikan Pak Sai? Oh iya, yang terpenting kalau kita bicara dari sisi jurnalisme, ya jangan pernah berhenti menyampaikan fakta yang ada, dan jangan pernah berhenti juga menggali fakta. Tidak cukup hanya mendengar pernyataan resmi dari pejabat atau instansi atau humas saja. Itu berita paling kelas bawahan sebetulnya informasi dari humas. Ya. Problemnya kan sekarang karena tadi orang ngejar kecepatan, ya udah yang ada aja. Kedalamannya nggak ada. Makanya sekarang kan nggak ada tuh in-depth reporting, nggak ada depth reporting, nggak ada. Semuanya straight news. Waktunya nggak ada laporan. Ya, kalau saya lihat di sekarang juga mulai ada gejala ini, Mas. Kenapa? Iya, kalau saya lihat di beberapa media online mereka juga kadang ada in-depth reporting, cuman akhirnya untuk yang berbayar gitu ya, untuk istilahnya member gitu ya, mereka membuka member untuk yang in-depth reporting gitu ya di beberapa media online. Oh, saya pernah lihat gitu. Ya, itu kan lebih ke strategi survive media. Ya. Jadi untuk yang memerlukan kedalaman jangan-jangan dong, maksudnya kita pengen cerita gratis saja. Media dari mana hasilnya kan gitu. Kalau meminjam istilah sebuah media, dukunglah kami untuk tetap menghadirkan laporan jurnalistik yang berkualitas, iya kan bahasa seperti itu. Bahasa promosinya Tempo gitu. Ya saya kan yang utama. Bahasa promosi Tempo. Pak, saya mungkin jadi wajar mau. Organisasi cukup, silakan Mas Eko. Gimana Pak Eko? Oke, kalau buat saya pertama baik dari sisi jurnalis maupun dari sisi publik pembaca itu sedikit banyak pasti dia sangat terbantu dengan kadar media sosial, ya kan, dengan istilah viral kan. Kalau tadi bahasa saya peniti atau jarum jatuh pun bisa viral gitu, tergantung siapa menjatuhkan atau siapa yang terkena jarum tersebut. Ya
Kalau yang menjatuhkan atau yang terkena itu adalah yang terkenal, ya tentu efeknya akan beda lagi. Nah, yang kedua bahwa dalam pemberitaan tentu kita membutuhkan yang namanya jurnalistik yang berkualitas atau laporan yang berkualitas. Tapi itu memang ada tantangan tersendiri karena memang makin kesini menurut saya narasumber kan sudah makin pandai ya. Mereka sudah punya konsultan komunikasinya ya kan, sehingga ketika kita berusaha menggali informasi segala macam mungkin tergantung dari kelihayan si jurnalis tersebut. Maka jurnalis tetap nggak boleh nyerah ya kan. Dia bisa saja mendapatkan informasi dari kata kita segala macam, tapi dia jangan jadi pengekor. Dia tetap harus menjadi terdepan dengan laporan jurnalistiknya, karena biar bagaimanapun media sosial itu tidak mengalami dalam pemberitaannya tidak mengalami proses jurnalistik. Beda dengan media-media mainstream yang atau situs-situs berita mainstream, mereka ada proses jurnalistik. Kerja-kerja jurnalistik itu yang tetap harus dijaga dan dipahami oleh publik. Itu aja sih, jangan sampai publik dapat berita yang bercampur opini atau berita yang menggiring. Itu. Baik, terima kasih Pak Eko, Pak Sae. Semoga yang kita bicarakan kali ini bisa bermanfaat ya buat yang mengikuti channel kita gitu ya. Jangan lupa subscribe ya. Kalau ada mungkin usulan tema yang mau kita bahas, silahkan komen mau kita bahas apa gitu ya. Terima kasih, sampai jumpa di episode selanjutnya.